Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya Rahayu Fajri akan menceritakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisah apa yang akan saya ceritakan pada malam hari ini, tonton video saya sampai selesai. Pada malam hari ini saya akan kembali menceritakan sebuah kisah yang saya dapat dari salah satu teman subscriber saya. Di sini kita sebut saja namanya Ningsih. Kejadian ini terjadi pada tahun 2018 yang lalu dan terjadi di daerah Jakarta Pusat. Ningsih merupakan tetangga dari keluarga Pak Yayat. Pak Yayat ini adalah satu keluarga satu keluarga tetangganya Ningsih, dan Pak Yayat pekerjaannya sebagai serabutan. Pak Yayat memiliki istri yang bernama Ibu Wati dan memiliki 2 orang anak yang bernama Dini dan Fahrul. Keluarga Pak Yayat ini di daerah tersebut bisa dibilang keluarga yang kurang mampu, kurang berkecukupan. Untuk makan sehari-hari saja keluarga Pak Yayat ini bisa dibilang agak susah. Jadi tak heran memang kalau misal Pak Yayat ini sering mengutang kepada tetangga-tetangganya termasuk Ningsih. Ningsih ini adalah salah satu tetangga Pak Yayat yang paling sering dipinjemin uang sama Pak Yayat. Karena memang latar belakang kerja dari Pak Yayat ini sebagai serabutan, tidak memiliki pekerjaan tetap. Jadi beliau ini kerja kalau seandainya hanya dibutuhkan saja sama tetangga-tetangganya. Jadi kalau misal tetangga-tetangganya minta tolong bersihkan halaman gitu atau memperbaiki genteng yang bocor. Jadi seperti itu, tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan memang penghasilannya tidak didapat setiap hari. Jadi hal itulah yang membuat Pak Yayat ini untuk makan sehari-hari saja dan menghidupi anak dan istrinya agak kesulitan. Ningsih ini merupakan salah satu tetangga Pak Yayat yang sangat baik. Karena Ningsih ini kan sering banget Pak Yayat ini minjem uang sama Ningsih. Tapi dengan hati yang tulus, Ningsih ini mau membantu keluarga Pak Yayat. Karena memang yang Ningsih lihat Pak Yayat ini sama keluarganya itu sangat membutuhkan bantuan. Bukan hanya itu saja teman-teman, Ningsih ini juga sering sekali bersilaturahmi, datang ke rumah Pak Yayat, sekedar memberikan makanan. Kalau misal Ningsih sedang masak lebih, Ningsih ini gak segan-segan memberi masakannya tersebut kepada keluarga Pak Yayat. Semakin hari keluarga Pak Yayat ini sudah semakin diambang kesusahan. Ternyata Pak Yayat ini bukan cuman berhutang kepada tetangga-tetangga dekatnya saja teman-teman, melainkan orang yang pernah ia kenal, teman-temannya kerabat jauhnya pun Pak Yayat ini sering pinjem uang sama mereka. Dan pada saat waktunya untuk membayar, Pak Yayat ini belum bisa membayar hutang tersebut. Jadi hampir setiap hari rumah Pak Yayat ini didatangi oleh penagih-penagih hutang tersebut. Bukan orang lain sebenarnya tetangga jauh, kerabat dekatnya, terus orang yang baru dia kenal cuman sekali atau 2 kali bertemu Pak Yayat ini, karena memang udah nggak ada pilihan minjem uang Walaupun nominalnya nggak banyak, tapi banyak sekali tempat yang Pak Yayat ini minjem uang sama mereka. Bukan cuma itu saja teman-teman, ternyata Pak Yayat ini sudah tidak membayar kontrakan rumahnya lebih dari 3 bulan lamanya. Bulan pertama, bulan kedua masih dimaklumi sama pemilik kontrakan. Namun bulan ketiga
Pemilik kontrakan sudah nggak mau tahu lagi bagaimana caranya Pak Yayat harus membayar kontrakan tersebut. Karena memang kondisi Pak Yayat ini sudah terjepit sana sini, sudah nggak punya jalan keluar lagi. Orang yang biasa dia pinjemin uang juga sudah nggak mau dipinjemin uang gitu ya, nggak mau memberi pinjaman. Akhirnya Pak Yayat ini tidak bisa membayar 3 bulan kontrakan rumahnya itu. Dan Pak Yayat mau nggak mau diusir sama pemilik rumah kontrakan tersebut. Ningsih yang mengetahui bahwa Pak Yayat dan keluarganya diusir sama pemilik kontrakan tersebut sangat sedih ya. Dan Ningsih juga bilang sama Pak Yayat untuk tinggal beberapa hari di rumah mereka, di rumah Ningsih. Tapi karena Pak Yayat ini merasa nggak enak, Ningsih ini sudah banyak sekali membantu Pak Yayat. Pak Yayat ini sungkan menerima tawaran dari Ningsih. Dan pada hari itu juga Pak Yayat bersama keluarganya memutuskan untuk pergi meninggalkan daerah tersebut. Singkat cerita, setelah 1 tahun berlalu dari kejadian itu, di daerah tempat tinggal Ningsih ini ada yang membuka kedai makan bakso. Nah, jadi yang membuat Ningsih agak kaget ya, karena baru 1 hari dibuka, kedai bakso tersebut ramai sekali pembeli. Pelanggan yang masuk di kedai bakso tersebut silih berganti datang. Warga sekitar juga banyak sekali yang membicarakan soal rasa bakso tersebut. Katanya luar biasa enaknya. Dan kedai bakso yang sudah lama buka ya di daerah tersebut, yang biasanya ramai, bukan cuma 1 ya, banyak sekali kedai-kedai bakso yang sudah lama buka dan ya lumayan gitu pengunjungnya. Setelah kedai bakso yang baru dibuka itu ramai pembeli, hampir semua kedai bakso yang sudah lama buka ini mendadak sepi pembeli. Jadi pelanggannya mereka itu pada pergi untuk memilih membeli ke kedai bakso yang baru buka tersebut. Karena sepi pelanggan, akhirnya ada beberapa ya kedai bakso yang sudah lama berdiri ini terpaksa ditutup. Karena memang pembelinya itu bisa dihitung pakai jari. Entah apalah gitu ya yang ada di dalam pikiran pedagang-pedagang bakso ini, benar-benar merasa kok tiba-tiba menjadi sepi gitu, nggak ada yang beli. Jadi mau nggak mau beberapa kedai bakso di daerah tersebut akhirnya memilih untuk tutup dan bangkrut. Nah, kurang lebih 1 bulan lamanya kedai bakso yang baru buka itu, yang rame sekali pembeli itu, 1 bulan ya, 1 bulan itu dia sudah bisa membuka cabang dengan jumlah yang lumayan banyak di daerah tersebut. Akhirnya Ningsih ini merasa penasaran ya, ingin melihat kedai bakso yang benar-benar ramai pembeli itu. Pada saat Ningsih ini datang di salah satu kedai bakso yang terkenal ramai di daerahnya itu, tiba-tiba Ningsih ini dikagetkan dengan melihat kedatangan Pak Yayat bersama keluarganya turun dari mobil yang cukup mewah. Melihat itu, Ningsih ini masih memiliki perasaan ya, percaya nggak percaya, ini benar Pak Yayat atau bukan. Tapi di sisi lain Ningsih ini seperti nggak percaya. Nggak mungkin lah, orang Pak Yayat waktu itu pergi dari sini kan diusir karena nggak bisa bayar kontrakan. Nggak mungkin lah dia turun dari mobil mewah seperti itu. Karena memiliki penasaran yang cukup besar, akhirnya Ningsih ini memberanikan diri untuk menghampiri orang yang dilihatnya seperti Pak Yayat. Setelah Ningsih melihat lebih dekat, ternyata itu adalah benar Pak Yayat yang datang bersama anak dan istrinya di salah satu kedai bakso tersebut. Dan yang lebih membuat Ningsih ini terkejut adalah pemilik bakso tersebut adalah Pak Yayat. Ningsih kaget luar biasa. Bagaimana mungkin 1 tahun menghilang Pak Yayat ini bisa sesukses itu? Hal itu benar-benar yang membuat Ningsih ya ketika itu bingung dan gak percaya. Bukan cuman itu,
Pak Yayat ini terlihat sangat angkuh dan sombong dengan warga yang berada di sekelilingnya. Pada saat Ningsih menghampiri Pak Yayat, Ningsih ini melihat ada sisi yang berbeda dari diri Pak Yayat. Pak Yayat terlihat mulai agak angkuh dan sombong. Karena ya sudah sukses gitu ya, apalagi Pak Yayat ini membeli rumah yang mewah di daerah situ. Pak Yayat bahkan sudah memiliki gelar haji di depan namanya. Saking sombongnya Pak Yayat ini sama sekali tidak mau menoleh ke orang lain ya, yang gak selevel sama dia. Jadi dagunya itu diangkat tinggi gitu ya, kalau jalan bisa ngebayangin lah teman-teman ya, orang kaya baru ya. Jadi seperti itulah kira-kira. Tapi tidak dengan Ningsih. Pak Yayat masih merasa memiliki hutang budi dengan Ningsih. Karena Ningsih ya waktu Pak Yayat susah sangat baik dan benar-benar tulus mau membantu Pak Yayat dan keluarganya. Jadi pada saat bertemu dengan Ningsih, Pak Yayat ini seperti biasa. Jadi tidak ada yang berubah, tapi di sisi lain Ningsih ini melihat kesombongan dan keangkuhan dari Pak Yayat pada saat bertemu dengan warga yang lain. Karena Ningsih ini penasaran, akhirnya Ningsih ini bertanya sama Pak Yayat, apa yang sebenarnya terjadi setelah Pak Yayat ini meninggalkan daerah tersebut. Dengan santai ya Pak Yayat ini menjawab pertanyaan Ningsih. Ya usaha dan kerja keras aja Mbak Ningsih. Alhamdulillah Allah kasih saya jalan dan saya bisa sukses seperti sekarang. Itulah jawaban yang diberikan kepada Ningsih pada saat bertanya dengan Pak Yayat. Setelah mereka ini ngobrol, akhirnya Pak Yayat mengajak Ningsih untuk makan bakso di kedainya. Ningsih nggak bisa menolak ajakan dari Pak Yayat. Akhirnya pada saat itu Ningsih ini makan bakso bersama keluarga Pak Yayat. Dan ini pertama kali ya Ningsih ini makan bakso di kedainya Pak Yayat. Karena selama 1 bulan ya kedai bakso itu buka, Ningsih ini belum pernah sekalipun membeli bakso di daerah tersebut. Dan hari itu pada saat Pak Yayat ini mengajak Ningsih untuk makan bakso di kedainya, Ningsih langsung mengiyakan ajakan dari Pak Yayat. Pada saat Ningsih memakan bakso tersebut, di dalam mulut Ningsih ini, Ningsih merasakan luar biasa enaknya bakso itu. Belum pernah Ningsih makan bakso seenak itu sebelumnya. Namun pada saat suapan terakhir bakso yang ada di dalam mangkoknya Ningsih ini ya, Ningsih ini dibuat kaget karena Ningsih melihat ada segumpal. Jadi ada kayak seperti gumpalan kecil lah rambut yang ada di mangkoknya. Ningsih bingung pada saat itu. Kok bisa ya ada rambut di sini? Perasaan rambut kok diikat pas lagi makan. Nah ini sumbernya dari mana? Datangnya dari mana ini rambut gitu ya? Dan pada saat Ningsih ini terheran-heran ya dengan adanya rambut di dalam mangkok baksonya itu, tiba-tiba Ningsih pada saat itu melihat kedatangan seorang pengemis. Pengemis itu seperti pengemis pada umumnya. Tetapi sebelum pengemis tersebut meninggalkan warung bakso milik Pak Yayat, pengemis ini menghampiri Ningsih. Pengemisnya bilang sama Ningsih, rambutnya berantakan sekali, badannya juga sangat besar. Tapi air liurnya lah yang disukai oleh para pelanggan. Ningsih yang mendengarkan perkataan pengemis tersebut langsung terkejut gak percaya. Apa maksud dari ucapan dari pengemis tersebut? Dan seketika Ningsih ini langsung ingin memuntahkan bakso yang sudah ia makan. Namun keyakinan Ningsih dipatahkan oleh perkataan Pak Yayat. Udah, kamu gak usah dengerin. Namanya juga pengemis, orang gila itu. Biasa memang dia datang ke sini. Seringkali ya karyawan saya tuh bilang kalau dia datang ke sini selalu mengucapkan hal seperti itu. Kamu gak usah dengerin. Yaudah lanjutin aja makannya. Dan akhirnya Ningsih ini agak sedikit tenang lah dengan perkataan dari Pak Yayat. Setelah Ningsih selesai makan bakso, akhirnya Ningsih berpamitan dengan Pak Yayat untuk pulang ke rumahnya.
Keesokan harinya, Ningsih ini sudah benar-benar terhipnotis dengan kedai bakso milik Pak Yayat. Seperti orang yang meriang panas dingin kalau nggak makan bakso tersebut. Seperti itulah ya. Padahal baru kemarin nih Ningsih ini makan bakso di kedainya Pak Yayat. Keesokan harinya Ningsih ini pagi-pagi sekali langsung ingin segera datang ke kedai bakso tersebut dan membeli bakso di kedainya Pak Yayat. Tapi pada saat itu Ningsih masih merasa biasa aja. Ya mungkin karena baru kemarin gitu ya makan bakso enak. Keesokan harinya Ningsih ini kepengen lagi gitu. Akhirnya Ningsih pagi-pagi sekali sudah mendatangi kedai bakso milik Pak Yayat. Dan hari itu Ningsih pun makan di kedai bakso milik Pak Yayat. Terus setelah makan Ningsih pulang. Nah, jadi teman-teman, semakin hari keluarga dari Pak Yayat ini semakin angkuh dan sombong ya. Apalagi istrinya, Bu Wati. Jadi Bu Wati ini kalau misal ngobrol dengan para tetangga, para warga selalu memamerkan kekayaannya. Ngasih tahu kalau misal baru beli gelang emas yang besar-besar gitu ya. Dan memamerkan kalung emasnya dengan mutiara yang besar. Pokoknya setiap kali berbicara dengan warga atau tetangga-tetangganya selalu saja memamerkan kekayaannya. Pernah ada suatu kejadian ya teman-teman. Jadi ada salah satu warga yang kala itu sedang dalam kesusahan. Anaknya sedang sakit keras dan warga tersebut membutuhkan uang. Nah, karena warga itu mengetahui ya dulunya Pak Yayat ini dari orang yang susah dan pernah merasakan yang namanya terlilit hutang, pernah merasakan yang namanya pernah meminjam uang kepada seseorang atau teman atau apa gitu ya. Pada saat itu salah satu warga ini akhirnya memutuskanlah untuk datang ke rumah Pak Yayat dan ingin meminjam uang kepada Pak Yayat dikarenakan anaknya sedang sakit keras pada saat itu. Tapi sikap Pak Yayat sangat bertolak belakang dengan apa yang diharapkan oleh warga yang menemuinya. Pada saat itu juga Pak Yayat ini mengusir mentah-mentah warga yang datang ke rumahnya itu. Warga yang datang ke rumah Pak Yayat tersebut ya merasa sangat sedih dan gak menyangka atas sikap dari Pak Yayat itu. Dan benar adanya ya yang sering dibicarakan oleh warga-warga bahwasanya keluarga Pak Yayat ini sangat angkuh dan sombong. Bukan cuma itu, ternyata Pak Yayat ini juga tidak mau membantu saudara-saudaranya atau warga-warga yang sedang kesusahan. Jadi sikap itulah ya yang membuat Pak Yayat ini sudah mulai tidak disukai oleh para warga di sekitar rumahnya. Setelah beberapa waktu, keanehan mulai terjadi di keluarga Pak Yayat. Tiba-tiba anak dari Pak Yayat ini yang bernama Dini meninggal secara tiba-tiba dengan kondisi yang tidak wajar. Para warga yang pada saat itu datang ke rumah Pak Yayat melihat kondisi terakhir dari jenazah anaknya Dini dibuat kaget dan gak percaya. Karena anaknya Pak Yayat ini meninggal dengan tubuh yang kaku dan membiru ya, dengan urat-urat yang keluar. Jadi warga yang melihat nggak pernah sebelumnya melihat ya dengan kondisi jenazah yang seperti itu. Dan yang paling membuat para warga ini heran dan nggak percaya adalah raut wajah dari Pak Yayat dan istrinya Ibu Wati ini tidak sama sekali menggambarkan kesedihan. Layaknya seperti orang yang sudah mengetahui sebelumnya bahwa anaknya ini akan meninggal gitu. Jadi memang wajahnya itu seperti biasa aja, tidak ada memiliki raut wajah kesedihan. Setelah pemakaman selesai, masih di daerah pemakaman, Ningsih yang melihat Pak Yayat dan Bu Wati ini langsung menghampiri mereka dan langsung menanyakan tentang kematian Dini yang sangat tidak wajar. Ningsih tanya sama Bu Wati, apakah Dini ini memiliki riwayat penyakit bawaan sebelumnya? Tetapi
Mendengar pertanyaan dari Ningsih, Pak Yayat dan Bu Wati ini tidak menjawab sepatah kata pun pertanyaan tersebut, malah meninggalkan Dini pergi pada saat itu. Sepeninggalan anaknya Dini, kekayaan Pak Yayat ini semakin bertambah-tambah. Ya, kedai bakso yang ia miliki semakin banyak cabangnya di daerah tersebut ya. Rumah yang tadinya dia hanya membeli satu di daerah tersebut jadinya memiliki dua dan merambah memiliki kontrakan. Jadi kekayaannya ini benar-benar seperti bertambahnya itu luar biasa. Akan tetapi kejadian-kejadian aneh pada saat itu sudah mulai terjadi di daerah tersebut. Kejadian bermula pada saat Ningsih membeli bakso di kedainya Pak Yayat. Dan kejadian tersebut terjadi sebelum maghrib ya teman-teman. Jadi memang Ningsih ini datang ke kedainya Pak Yayat itu jam 5 lebih lah. Karena rame dan ngantri, jadi Ningsih menunggu cukup lama. Nah, persis di depan warung baksonya Pak Yayat ini ada pengendara motor yang tiba-tiba saja terjatuh. Jadi nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada motor yang lain juga gitu ya. Pengendara motor ini tiba-tiba aja kejatuh. Nah, terjatuhnya itu tetapi tidak dalam kondisi yang mengendaranya ugal-ugalan gitu ya. Tapi malah pengendaranya itu membawa motornya pelan gitu. Karena Ningsih melihat jatuhnya itu nggak terlalu bahaya gitu, kayak cuman jatuh gitu ya tiba-tiba dan nggak ngebut juga, dan pengendara tersebut juga memakai helm, pakai jaket gitu ya, memakai pakaian lengkap. Jadi Ningsih yang kala itu tidak menghiraukan lah pengendara motor yang jatuh pada saat itu. Setelah beberapa saat pengendara motor itu jatuh, tapi warga-warga ini melihat kok jatuh nggak bangun lagi. Kalau misal ya kita yang normal kalau misal jatuh walaupun pelan ya pasti langsung balik lagi gitu, bangun gitu ya. Ini enggak, jadi pas jatuh langsung tergeletak dan nggak bergerak. Nah, disitulah warga-warga yang melihat kejadian tersebut baru mulai berdatangan mendekati pengendara motor tersebut, termasuk Ningsih. Ningsih pun juga penasaran, ingin lihat kenapa kok nggak bangun gitu. Dan warga bersama Ningsih dibuat terkejut, kaget, karena pada saat helm pengendara tersebut dibuka, sudah banyak sekali darah yang keluar dari kepala pengendara motor tersebut. Sebenarnya nggak masuk di akal ya, apa yang membuat kepalanya bisa pecah? Padahal tidak ada lawan ya, motor lain atau mobil, melainkan jatuh sendiri. Warga yang melihat kejadian tersebut akhirnya berusaha untuk membawa pengendara motor tersebut ke rumah sakit dengan tubuh yang gemetar. Karena masih nggak percaya gitu, kenapa kok bisa jatuh segitu parahnya. Dan para warga di sekitar juga yang melihat kejadian tersebut yang sedang makan bakso sampai nggak nafsu makan. Jadi tidak melanjutkan lagi makan baksonya tersebut karena melihat kejadian itu dan melihat darah yang banyak sekali keluar dari kepala pengendara motor tersebut. Setelah kejadian tersebut di tempat itu, tepatnya tidak terlalu jauh ya dari tempat makan milik Pak Yayat ya, kedai baksonya itu, samar-samar Ningsih ini mendengar seperti ada suara yang tertawa. Tapi Ningsih meyakini bahwa suara tersebut bukan berasal dari suara warga sekitar. Suara yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Tertawa yang benar-benar sangat menakutkan. Akhirnya dengan perasaan yang gelisah, Ningsih membawa bakso yang ia beli ini tadi pulang ke rumahnya. Nah, sampai di rumah Ningsih ini masih terbayang-bayang dengan kejadian yang baru saja ia lihat ya. Dan mendengar pula ya suara tertawa yang menurut Ningsih suara yang sangat menakutkan. Setelah ia membuka bakso tersebut, Ningsih ini dibuat aneh dikarenakan kuah bakso yang ia bawa dari kedainya Pak Yayat ini tadi terlihat sangat keruh dan rasanya pun juga berbeda.
Ini pertama kalinya Ningsih membawa bakso tersebut pulang ke rumah. Jadi ternyata bakso di kedainya Pak Yayat ini kalau dibawa pulang rasanya itu berbeda dengan kita makan di tempat. Karena sudah nggak selera makan, akhirnya bakso tersebut dibuang oleh Ningsih. Keesokan harinya Ningsih bertemu dengan salah satu pegawai yang bekerja di kedai bakso milik Pak Yayat. Kita sebut saja namanya Rian. Rian ini adalah salah satu pegawainya Pak Yayat yang bekerja pada saat pertama kali warung bakso itu dibuka. Jadi karena Ningsih ini kenal ya dengan Rian ini, sering kali bertemu dan sering ngobrol lah. Kalau misal Ningsih membeli bakso milik Pak Yayat ini tadi, Ningsih bertanya, Rian ini mau kemana? Kenapa Rian gak kerja? Kenapa dia gak masuk gitu ya? Terus Rian bilang sama Ningsih, iya mbak, aku mau berhenti kerja. Nah, Ningsih kaget, loh kenapa? Bukannya kamu itu udah lama ya kerja di warung baksonya Pak Yayat? Ya daripada aku nanti jadi korban selanjutnya. Nah, jadi Rian ini keceplosan ya teman-teman berbicara seperti itu kepada Ningsih. Rian yang menyadari itu langsung, enggak mbak, ya aku udah nggak betah aja kerja di sana. Ningsih ini melihat ada yang nggak beres sama Rian. Kayaknya Rian ini nggak jujur sama Ningsih, dan rasa penasaran Ningsih ini semakin besar. Akhirnya mendesak Rian lah untuk bercerita, kenapa kamu itu berhenti dari situ? Cerita sama saya, ada apa? Ya karena udah terlanjur keceplosan, akhirnya Rian ini menceritakanlah semuanya dari awal ia kerja di warung bakso milik Pak Yayat sampai ia keluar. Nah, jadi pada saat Rian ini awal mula sekali masuk dan bekerja di warung bakso tersebut, ada satu peraturan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Di warung makan tersebut ada satu kamar ya, yang semua orang tidak boleh masuk tanpa terkecuali. Yang boleh masuk ya cuman Pak Yayat aja. Jadi setelah Rian ini mentaati ya semua peraturan tersebut, setelah beberapa minggu Rian bekerja, Rian ini selalu melihat ada seorang pengemis yang selalu duduk di depan warung bakso milik Pak Yayat. Pada saat Rian ingin membuang sampah ya ke depan warung tersebut, Rian melihat ada pengemis dan akhirnya Rian langsung merogoh kantongnya dan memberikan uang kepada pengemis tersebut. Pada saat diberikan uang, pengemis itu langsung berdiri tanpa berbicara sepatah kata pun. Uang Rian juga nggak diambil. Yang dilakukan oleh pengemis itu hanya mengusap wajah Rian. Setelah mengusap wajah Rian, pengemis tersebut pergi. Dan setelah itu pengemisnya nggak pernah lagi terlihat. Setelah kejadian tersebut, Rian ini selalu melihat ada kejadian-kejadian aneh di warung bakso milik Pak Yayat itu. Rian juga melihat pada saat Ningsih makan bakso, yang pada saat itu ada pengemisnya ya. Ya pengemisnya ya nenek-nenek itu yang datang. Jadi Rian ini melihat ada sosok yang tinggi besar ya, dengan seluruh badannya itu dipenuhi oleh bulu, dengan taring yang melewati dagu dan lidah yang menjulur panjang. Air liurnya itu menetes ke mangkok para pelanggan termasuk Ningsih. Bukan cuma satu kali saja teman-teman. Jadi ternyata Rian ini sering kali melihat sosok tersebut berdiri di samping para pelanggan. Hal yang dilakukan sama. Ya, karena Rian yang mengetahui hal tersebut, Rian ini yang melihat seperti itu ada perasaan takut pastinya. Namun Rian juga nggak berani berbicara atau menceritakan hal tersebut ke siapapun dikarenakan Rian ini sangat membutuhkan pekerjaan itu.
Dan ketika kejadian kecelakaan yang sering sekali terjadi di depan warung baksonya tersebut, Rian juga melihat sosok tersebut tertawa dengan perkasanya, kegirangan, senang sambil menjilati darah-darah dari korban kecelakaan tersebut. Setelah mengetahui semuanya dan mendengar penjelasan dari Rian, Ningsih ini seperti percaya nggak percaya. Tapi setelah Ningsih terdiam dan mengingat kembali semua kejadian-kejadian yang pernah ia alami, Ningsih langsung mempercayai semuanya. Jadi kejadian-kejadian tersebut ya, pada saat Ningsih lagi makan bakso, ada pengemis yang bilang kepada Ningsih ya, bahwa ada makhluk yang tinggi besar ya, dengan wajah yang menyeramkan, rambut yang berantakan, dengan air liur yang menetes. Jadi pengemis tersebut seperti bisa melihat juga dan memberitahu kepada Ningsih. Nah, pada saat kejadian ada kecelakaan tunggal itu juga Ningsih ini kan mendengar seperti ada orang yang tertawa, tetapi sumbernya itu bukan dari suara warga. Dan Ningsih langsung menyadari semuanya, dan Ningsih ini mempercayai semua perkataan yang diucapi oleh Rian. Setelah seminggu dari ceritanya Rian, tiba-tiba Ningsih dikagetkan dengan kabar Rian yang meninggal dunia secara tiba-tiba. Ningsih yang mendengar kabar tersebut langsung kaget, gak percaya, dan Ningsih meyakini bahwa hal tersebut ada sangkut pautnya dengan Pak Yayat. Namun Ningsih yang mengetahui semuanya gak bisa juga berbuat apa-apa. Dia bingung harus ngapain. Ya, walaupun dia tahu dalang dari semuanya itu adalah Pak Yayat, tetapi Ningsih nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi para warga ternyata sudah mulai menyadari hal tersebut. Warga ini mulai curiga dari kematian secara mendadak anaknya Pak Yayat. Yang kedua, selalu terjadi kecelakaan di depan warung bakso milik Pak Yayat. Dan yang ketiga, meninggalnya Rian secara tiba-tiba dan mendadak, pegawai dari warung makannya Pak Yayat. Para warga ini sudah mulai bertukar informasi, mencari tahu apapun itu tentang Pak Yayat ini. Dan akhirnya ya, para warga ini sudah mulai mencurigai dan meyakinilah tepatnya bahwasanya Pak Yayat ini sudah bersekutu dengan setan. Akhirnya warga yang sudah meyakini ya, dan sangat-sangat marah kepada Pak Yayat. Jadi warga-warga sekitar rumahnya Pak Yayat ini berembuklah, dan akhirnya mereka ya, beberapa orang mendatangi rumah Pak Yayat untuk berbicara lah. Niatnya itu untuk berbicara sama Pak Yayat supaya Pak Yayat ini menghentikan semuanya, karena banyak sekali pihak yang sudah dirugikan oleh beliau. Pada saat para warga yang mendatangi rumah Pak Yayat, ternyata Pak Yayat ini sudah tidak ada lagi di rumah tersebut. Rumahnya itu kosong, Pak Yayatnya pun tidak ada. Pokoknya nggak ada satupun yang berada di rumah tersebut. Warga yang melihat Pak Yayat ini sudah pergi merasa sangat marahnya itu seperti orang mau marah tapi tiba-tiba nggak tersampaikan gitu marahnya, karena nggak ketemu ya sama Pak Yayat. Dan akhirnya para warga memasuki rumah Pak Yayat ya secara paksa, dan benar semuanya memang sudah nggak ada lagi. Dan ada ya di dalam rumahnya itu satu kamar, dan ruangan tersebut diyakini oleh para warga tempat Pak Yayat ini melakukan ritual. Jadi kamar tersebut dibongkar paksa, dan benar saja di dalam kamar tersebut banyak sekali sesajen-sesajen yang sudah tersedia di situ. Masih ada sisa maksudnya. Dan para warga yang penasaran akhirnya membuka paksa kamar tersebut dan melihat ada beberapa sesajen yang berada di kamar itu.
Jadi dugaan para warga ini sudah sangat jelas ya bahwa Pak Yayat ini sudah melakukan pesugihan dan sudah bersekutu dengan setan. Dan semua kedai bakso milik Pak Yayat ini pun juga tutup. Dan warga ya karena marahnya ini nggak bisa disampaikan karena Pak Yayatnya sudah nggak ada ya. Jadi warung-warung baksonya itu dirusak oleh warga dan disegel lah seperti itu. Dan sampai sekarang pun keberadaan Pak Yayat ini tidak diketahui di mana. Jadi para warga juga menduga mungkin Pak Yayat ini sudah mengganti identitasnya dan nggak tahu tinggal di mana. Dan demikianlah cerita yang dikirimkan oleh Ningsi. Lagi-lagi pesugihan ini sangat-sangat meresahkan dan merugikan banyak pihak. Jadi buat teman-teman, sekali lagi saya ingatkan kembali, jangan pernah tergiur, jangan pernah terbersit sedikit pun untuk melakukan pesugihan. Ya, walaupun ya kondisi kita sesulit apapun, satu-satunya penolong kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Karena yang namanya bersekutu dengan setan, membuat perjanjian dengan setan tidak ada yang gratis. Sekarang kita nggak tahu nasib Pak Yayat itu seperti apa. Bisa jadi satu keluarga sudah nggak ada karena sudah melanggar atau apapun ya perjanjian dengan setan, kita nggak ada yang tahu. Karena ya teman-teman, saya berbicara seperti ini masih ada teman-teman yang menonton video saya, salah satu subscriber saya masih banyak yang DM menanyakan tentang pesugihan yang pernah dibawakan oleh narasumber saya atau yang saya ceritakan sendiri dari pengalaman teman-teman gitu ya, minta tolong dikenalkan dengan si A, si B, si C. Aduh, nauzubillah min zalik teman-teman ya, jangan pernah. Kalau kita mau banyak uang, kalau kita mau sukses, kalau kita mau kaya, salah satu caranya hanya bekerja dan berdoa. Insya Allah itu yang akan berkah dan kekal sampai nanti ke anak cucu kita. Semoga teman-teman yang mendengarkan kisah ini dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah yang saya ceritakan barusan.